Begini Ustaz, kan ada hadis Nabi yang mengatakan selama di bumi ini masih tersisa satu saja orang yang masih kenal dengan Allah. Masih tersisa satu saja orang yang masih beriman kepada Allah, masih bisa melafazkan kalimat Allah. Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Bukankah begitu Ustaz? Ya, betul. Hadis itu benar. KGB Rusia masih di New York Times memberikan pernyataan dengan redaksi yang berbeda, tapi tujuannya sama. Apa kata KGB Rusia? Khilafah Islamiyah akan ada di puncak-puncak jayanya memimpin dunia ini nanti tahun 2025. Mereka punya kajian dan mereka punya penyebutan tahun. Bagi kita nggak usah imani tahun-tahun yang disebutkan oleh orang kafir-kafir itu. Tapi kita mengimani adanya ayat ini, kita mengimani adanya hadis ini, bahwa fase kelima umat Islam akan kembali memimpin dunia. Tanda-tanda dan ciri-cirinya, wallahi demi Allah terang benderang. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Ustadz, kayaknya kita harus meyakini bahwa kiamat itu masih lama Ustadz. Loh, kok gitu? Begini Ustadz, kan ada hadis Nabi yang mengatakan selama di bumi ini masih tersisa satu saja orang yang masih kenal dengan Allah. Masih tersisa satu saja orang yang masih beriman kepada Allah, masih bisa melafazkan kalimat Allah. Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Bukankah begitu Ustaz? Ya, betul. Hadis itu benar. Lalu sekarang jumlah umat Islam di muka bumi 1,7 miliar. Berarti kan lama lagi kiamat tuh Ustaz. Jawaban saya berikut ini. Betul. Itu hadis memang dari Rasulullah. Tapi ingat, tidak akan terjadi kiamat kata Rasulullah sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat ini kamu hanya menyaksikan sampai 7 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8, 9, 10 umat Islam sudah tidak ada lagi menyaksikan. Apa yang pertama? Perhatikan ini. Yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama apa tadi? Dukhan. Selama 40 hari 40 malam. Setelah dukhan, paling lama 3 tahun kemudian menyusul tanda besar kiamat yang kedua, lepasnya Dajjal. Dajjal melanglang buana di muka bumi, memasuki kota-kota yang ada di muka bumi dalam 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Lalu Dajjal berakhir dibunuh oleh tanda besar kiamat yang ketiga. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa menyelesaikan misinya. Tak lama kemudian, beberapa bulan setelah itu, tanda besar kiamat yang keempat, yaitu Allah bebaskan Ya'juj dan Ma'juj. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Oke, ini yang keempat. Ya'juj dan Ma'juj ini langsung Allah yang habisi mereka serentak satu muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj binasa. Lalu bumi menjadi aman dan tenang setenang-tenangnya. Dan itu dimaksud dengan masa-masa aman. Pada masa-masa ini terjadilah tanda besar kiamat yang kelima. Matahari terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat. Terbitnya cuma sekali ya, bukan untuk selamanya. Terbitnya dari barat cuma sekali. Sampai di tengah, di atas, dia kembali tenggelam sebelah barat seperti biasa. Besoknya terbit normal dari sebelah timur seperti biasa. Pada waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang keenam.
Tanda besar kiamat yang keenam yaitu Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82, keluar dari dalam perut bumi seekor binatang raksasa yang bernama Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi. Binatang ini menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Setelah dia keluar dan selesai, tenggelam kembali masuk ke dalam bumi. Ini bukan dongeng ya. Ini dalam Al-Quran surat apa? An-Naml ayat 82, ya, bahwa tanda besar kiamat yang keenam adalah keluarnya binatang ini dari dalam perut bumi. Binatang ini ramah, berkaki banyak, bertangan banyak, besar, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Sulaiman. Dengan cepat bumi ini dikitarinya dan manusia-manusia diberi tanda oleh dia. Orang beriman menjadi putih dan bersih wajahnya, orang kafir menjadi gelap gulita wajah mereka. Setelah selesai pekerjaan binatang ini, terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh. Ini dia. Kenapa saya buat besar? Karena ini akhir pemandangan tanda besar kiamat yang sempat disaksikan orang Islam di muka bumi. Apa? Bertiupnya angin lembut yang sejuk lagi berbau wangi kasturi. Angin lembut ini sejuk berbau wangi kasturi. Ternyata bukan angin sembarang angin. Angin ini membawa kematian. Angin ini membawa kematian. Sumbernya dari mana? Dari timur kata Rasul. Di hadis yang lain dari Yaman. Jadi angin ini sumbernya dari Yaman. Ngapain angin itu? Membungkus bumi dengan cepat. Bumi ini dibungkus oleh angin lembut yang wangi ini, berbau wangi kasturi. Dengan cepat angin ini mengejar siapapun yang ada di bumi, khususnya orang yang beriman. Sekalipun imannya cuma seujung kuku, angin ini akan sampai kepada orang itu, walaupun dia ada di gua, ada di gunung, ada di lembah, ada di pulau. Maka angin ini akan sampai kepada mereka. Saat mereka tersentuh oleh angin tersebut, saat terhirup olehnya angin tersebut, orang beriman ini di tempat itu, saat itu juga langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang Islam yang punya iman kepada Allah meninggal dunia. Maka ini adalah akhir atau finish keberadaan orang Islam di muka bumi, hanya sampai pada menyaksikan tanda besar kiamat yang ketujuh, tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9 dan ke-10 sudah tidak ada lagi orang Islam yang menyaksikannya, hanya orang-orang yang kafir belaka. Dan Rasul mengatakan setelah tanda besar kiamat yang ke-7, 1 atau 2 generasi setelah itu barulah kiamat besar kehancuran alam semesta. 1 atau 2 generasi setelah ini, setelah habis. Oke, jika ini adalah finish, maka finish dari apa tadi? Keberadaan orang Islam di muka. Kan tadi dia bertanya, selama masih ada di bumi ini satu orang saja masih kenal dengan Allah, maka Allah akan tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. 1 atau 2 generasi. 1 generasi dalam hitungan ilmu sosial, sejak kita lahir sampai kita berumah tangga normalnya adalah 25 tahun. Setelah itu lahir anak baru, generasi baru kemudian muncul, ya kan? 1 atau 2 generasi. Di hadis yang tadi kita dengar 40 tahun setelah ini. Cocok nggak? Cocok tidak? 25 1 atau 2 generasi barulah kiamat besar kehancuran alam semesta, pasca habisnya saudara Islam semuka bumi. Baik saudara-saudaraku, jika ini adalah finish, akhir keberadaan orang Islam di muka bumi, maka startnya adalah ini, startnya yaitu Rasulullah Allah utus sebagai nabi dan rasul di usia beliau 40 tahun. Ini startnya sejak Rasulullah diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Dan di dalam hadis sahih Imam Ahmad yang dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir, Rasul mengatakan bahwa kalian sejak beliau diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, fase nubuah. Umat Islam ini langsung dipimpin oleh Nabi besar Muhammad SAW. Fase ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kalian masuk fase kedua. Fase kedua, umat Islam dipimpin oleh khulafaur rasyidin ala minhajin nubuwah. Ya, khilafah ala minhajin nubuwah.
Umat Islam dipimpin oleh para kekhalifahan, oleh khilafah dengan konsep kenabian. Dan ini berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun. Siapa-siapa menjadi khalifah di situ? Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali. Sudah. Kalau sudah baru 29 tahun 6 bulan. Nabi mengatakan salasina aman. 30 tahun. Siapa lagi? Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Ini perlu saya luruskan sebuah sejarah. Kenapa Hasan bin Ali kurang populer bagi kelompok Syiah? Kenapa yang populer bagi mereka adalah Husain bin Ali? Karena ternyata Rasulullah pernah membawa Hasan bin Ali yang masih kecil. Hasan usia begini. Coba nak sebentar sayang. Coba, ayo berdiri sebentar. Ini Hasan bin Ali. Ya, sebentar sayang ya. Wah, Masya Allah. Semoga menjadi Hasan bin Ali akhir zaman. Rasulullah pegang Hasan bin Ali di depan para sahabat-sahabatnya. Apa kata Rasul? Cucuku ini nanti di tangan beliau akan bersatu kembali kaum muslimin yang terbelah menjadi dua. Di tangannya nanti, di tangan Hasan bin Ali akan bersatu kembali umat Islam tersebut yang sudah terbelah dan terpecah dua. Dan jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Syukuran sayang ya. Namanya siapa? Hah? Oh, Hasan. Hasan bin Ayub. Ayub ya, silakan Anda. Jazakallah khair ya. Nanti jadi hafiz Quran nak ya. Baik. Saudaraku, ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dengan cara dibunuh ketika akan sholat pergi ke masjid sendirian. Awas ini hati-hati. Saya tadi jumpa dengan guru kita, siapa namanya? Ustadz Andri Kurniawan. Sempat jumpa dengan saya. Pas baru jumpa, saya katakan pada Ustadz itu, semoga Allah melindungi Ustadz, semoga Allah menjaga Ustadz, semoga Allah memelihara Ustadz. Kenapa saya katakan demikian? Dari ceramah-ceramahnya yang tegas, berani, membuka fakta dan data-data yang benar, realita yang tidak bisa ditutup-tutupi, beliau pasti diincar. Maka benar ternyata beliau mengatakan, saya jadi target, saya sudah di ultimatum untuk dihabisi. Dan dia menyebutkan yang mana yang berkeinginan menghabisi beliau. Maka kepada para pemuda saya katakan, lihat pembunuhan kepada Umar bin Khattab terjadi ketika beliau sedang sholat subuh. Ya, lihat Ali bin Abi Thalib ketika sendirian dari rumah pergi ke masjid, ditusuk tubuhnya. Padahal Ali itu pendekar tak terkalahkan sejazirah Arab. Siapapun yang ingin berhadapan dengan Ali pasti mati. Karena Ali ini luar biasa hebatnya pedang beliau, luar biasa hebatnya bela diri beliau, luar biasa kemampuan fisik beliau. Jangan ditanya kemampuan Ali bin Abi Thalib. Di masa dewasanya Ali bin Abi Thalib mengungguli Umar bin Khattab dalam hal apa saja. Tapi Ali dibunuh di waktu subuh ketika seorang diri. Maka ulama-ulama kita kemarin ini banyak orang yang gila jadi-jadian, ngincar para ulama. Maka Ustadz Andri Kurniawan, saya yakin menjadi salah satu target. Bila antum cinta dengan para pewaris Nabi ini, dampingi mereka, kawal ketat mereka. Ya, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Saat itu umat Islam sedang terbelah dua. Satu kelompok umat Islam di sebelah timur, pusatnya Madinah Al-Munawwarah, dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Satu kelompok umat Islam yang lain, pusatnya di Damaskus, Syria, dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika Ali meninggal, para ulama-ulama dari kalangan sahabat senior langsung bermusyawarah darurat, siapa yang akan kita angkat menjadi khalifah berikutnya. Jatuhlah pilihan kepada Hasan bin Ali. Hasan bin Ali. Hasan pun dinobatkan menjadi khalifah dalam usia yang matang, dengan fisik yang kuat, dengan kebijaksanaan yang sempurna, ketakwaan dan ketaatan yang tidak ada tandingannya. Hasan bin Ali memimpin, tapi dia resah dan gelisah, berpikir bagaimana cara bisa mempersatukan umat Islam. Karena umat Islam sudah terbelah menjadi dua.
belahan besar. Blok timur, blok barat. Kadang-kadang blok timur dan blok barat ini sampai bentrokan kepada perang. Perang Siffin, perang Jamal, dan perang-perang. Lalu Hasan berinisiatif. Inisiatifnya ini diterima oleh para ulama. Apa? Menyerahkan tampuk kekhalifahan sebulat-bulatnya, sepenuh-penuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat pemerintahnya di Damaskus, Syria. Sahabat senior Nabi yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan menerima tampuk kekhalifahan tersebut, dan sejak hari itu resmi, itu 6 bulan ya, 6 bulan setelah Hasan bin Ali menjadi khalifah, dengan resmi tampuk kekhalifahan di tangannya diserahkan supaya hanya ada satu saja khalifah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak itu disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Umat Islam kembali bergabung menjadi satu di bawah satu pemimpin saja, Muawiyah bin Abi Sufyan. Masya Allah. Itulah dia nubuat Nabi ketika dulu memegang cucunya Hasan bin Ali. Sejak kejadian itu Syiah kebakaran jenggot, geram dan marah kepada Hasan. Tetapi bagaimana lagi, mereka wajib menobatkan Hasan sebagai imam mereka yang kedua setelah Ali bin Abi Thalib. Ali, Hasan, kemudian baru Husain, dan seterusnya. Baik, masa khilafah Islamiyah selesai dengan penyerahan tampuk kekhalifahan dari tangan Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sejak zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, khilafah Islamiyah berubah kepada sistem khilafah dengan sistem kerajaan. Nama penguasanya tetap khalifah, harus hanya satu orang, tapi sistem yang dipakai sudah sistem kerajaan. Ini yang paling lama Pak, fase ketiga, 1227 tahun. Diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ini disepakati oleh para pakar dan ahli sejarah juga telah berakhir. Kapan? Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ketiga telah berakhir. Kita sekarang sedang berada di fase yang terberat, fase yang keempat. Nah, fase yang keempat ini saudaraku, inilah dia mulkan jabarian, fase kediktatoran. Kediktatoran. Pada masa ini Islam dan kaum muslimin ditindas, dizalimi di mana-mana. Di mana-mana. Terasa apa tidak? Pada fase kita ini tidak ada khilafah Islamiyah. Pada fase ini tidak ada khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Kenapa? Khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian nanti pada fase kelima. Nabi mengatakan setelah itu kalian masuk pada fase kelima. Inilah dia khilafah dengan konsep kenabian terjadi setelah fase keempat. Dan khilafah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 bahwa bumi kembali nanti di akhir zaman dipimpin oleh Islam. Khilafah Islamiyah akan kembali menggenggam dunia. Timur, barat, utara, selatan secara kafah dan total bumi tunduk kembali kepada Islam. Menurut CIA, intelijen Amerika Serikat, berkat pertemuan besar 15 negara yang punya intelijen terbesar di dunia di Amerika Serikat, di New York, NIC menyampaikan itu, CIA menyampaikan bahwa khilafah Islamiyah akan memimpin dunia di masa yang akan datang. Dan hebatnya, kalau mereka hanya mengatakan begitu, mah kita udah tahu dalam hadis ini juga ada kok. Ya, di ayat malah lebih jelas lagi. Kita mau udah tahu, tapi di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, CIA dengan berani menyebutkan tahunnya. Apa kata mereka? Khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia tahun 2020. Ya Allah. KGB Rusia masih di New York Times memberikan pernyataan dengan redaksi yang berbeda, tapi tujuannya sama. Apa kata KGB Rusia? Khilafah Islamiyah akan ada di puncak-puncak jayanya memimpin dunia ini nanti tahun 2025. Mereka punya kajian dan mereka punya penyebutan tahun. Bagi kita nggak usah imani tahun-tahun yang disebutkan oleh orang kafir-kafir itu. Tapi kita mengimani adanya ayat ini.
kita mengimani adanya hadis ini bahwa fase kelima umat Islam akan kembali memimpin dunia. Tanda-tanda dan ciri-cirinya wallahi demi Allah terang benderang. Kalau saya jelaskan semuanya dalam 2 hari ini, saya yakin ibu bapak semua yakin dan percaya dalam waktu dekat dunia akan kembali dipimpin oleh Islam. Takbir.